Selamat tinggal Piala Dunia. Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia menjadi kenyataan. Jika ini terjadi, Indonesia dihadapkan dengan perwakilan terkuat dari tim Timur Tengah, Irak dan Arab Saudi. Menghadapi laga tandang bukanlah hal yang mudah bagi skuad Garuda. Terbukti, dari 2 laga tandang terakhir, Indonesia mengalami kekalahan. Jika Patrick Kluivert memaksa bermain total football ala Eropa, akan berdampak buruk bagi lini pertahanan Garuda. Patrick Kluivert ini padahal udah dikasih 2 tutorial sama STI ya Bang ya. Tutorial yang pertama, jangan pernah coba-coba pemain di laga penting. Tutorial yang kedua, gimana cara ngalahin Arab Saudi. Itu 2 tutorial sudah ada, kenapa nggak dipelajari sih Patrick Kluivert ini sampai habis suara nyari bola. Dilihat dari susunan pemainnya. Mohon maaf bukannya mau ngejelekin yang lainnya. Enggak, tapi kita itu kan belakangnya udah solid, itu trio, itu 3, Hafner, Ijes, sama Ridho. Nah, Hafner sama Ridho-nya kemana? Sakit, flu, Kok bisa-bisanya itu loh di laga super penting sekali pakai begini susunannya. Ini kan susunan kalau misal kita uji coba boleh nggak apa-apa, tapi ini kan laga hidup dan mati ya. Ini penentu kita masuk Piala Dunia atau enggak. Sampai habis suara nyari bola, karena gue pengen teriak-teriak tapi tenggorokan nyari bola sakit. Tapi tetap tenang pendukung Indonesia, peluang kita lolos ke Piala Dunia langsung tetap masih ada ya Bangku ya, dengan catatan pertandingan lawan Irak kita menang 2 gol. Lalu Irak lawan Arab Saudi kalah ya 1-0 dari Irak. Itu udah cukup bawa Indonesia ke Piala Dunia langsung tanpa kualifikasi ronde kelima. Jadi kita doakan semoga Indonesia lawan Irak di hari Minggu nanti Indonesia bisa mode bantai-bantai ya Bangku ya. Gimana kalau menurut kalian, coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat kamu yang belum keluar Rigolang, di follow dulu, di dulu. Jangan nonton doang, habis suara Rigolang. Gila. Akhirnya ajuan protes PSSI diterima oleh AFC terkait dengan perubahan jadwal pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Sebelumnya, pertandingan antara Indonesia versus Irak dilaksanakan pada pukul 22.00 WIB. Setelah ada ajuan protes dari PSSI terkait dengan jadwal pertandingan, akhirnya AFC menerima ajuan protes tersebut. Maka dari itu jadwal pertandingan yang sebelumnya jam 22 WIB berubah menjadi 02.30 dini hari waktu Indonesia Barat. So, mari kita dukung timnas kita. Mari kita dukung timnas Indonesia di partai yang sangat menentukan hidup dan mati. Apakah Garuda akan terbang tinggi menuju Amerika, Kanada, dan Meksiko? Jadi menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Menang dipuji, kalah jangan dicaci. Salam olahraga, ciao. Kita akui kalah sama Arab Saudi El Minyak. Akui kalah, akui main jelek. Saya pikir Indonesia tadi tidak ada gelandang, sumpah. Kayak tidak ada orang di tengah. Tapi ini Arab Saudi, kau tuh main bola. Main bola, bukan mau casting main film. Senggol dikit jatuh. Sukai Suanggi kena kejar satu kampung tuh. Apalagi pas unggul tadi. Mama senggol sedikit jatuh. Sumpah, astaga. Lain kali terus main bola. Harapan itu akan selalu ada guys ya. Nothing is impossible cuy. Dan inilah guys ya skenario terbaik gitu ya King Indo untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 cuy. Beset guys, waduh cuy. Bisa kita lihat guys, emang semalam ini King Indo itu kalah dengan skor 2-3 guys dengan Saudi Arabia guys ya. Tapi guys, kita masih memiliki waktu 90 menit lagi guys ya untuk membuktikan ke dunia bahwa King Indo layak ke Piala Dunia cuy. Beset. Dan ini guys ya bisa kita lihat guys ya, saat ini emang kita berada di klasemen dengan 0 poinnya cuy, dan Arab Saudi dengan 3 poinnya guys. Nah nantinya ngelawan Irak guys, semoga aja lah King Indo bisa mendapatkan kemenangan besar guys ya. Skenario pertama, King Indo bisa menang dengan hasil skor 3-1 cuy. Namun guys ya, akan tetapi jika King Indo ingin lolos ke Piala Dunia guys ya, Arab Saudi harus kalah dengan Irak dengan skor 0-1 cuy. Semoga aja guys ya skenario kayak gini bisa terjadi guys. Kalau gue kritik Sintayong keras karena dia tidak memainkan Tom Haye lawan China sehingga kita kalah, dan pada saat masuk dia cetak gol, sekarang pun gue lakukan hal yang sama.
ini blunder besar dari Kluivert. Harusnya setelah 6 pertandingan dia tahu kualitas pemainnya seperti apa. Jadi kesalahan besar. Kalau mau mainin nggak bisa mainin 90 menit fine, tapi mainin Tom dari awal. Terus apa namanya? Ya, pemain-pemain, it's not a team dari semua pemain yang bermain. Nggak ada kreativitas, nggak ada. Tom Haye satu-satunya pemain kreativitas. Kedua, Miliano itu satu-satunya pemain yang bisa one on one. Nggak ada lagi di tim. Diganti dong. Gue bilang, lu dapat dalam posisi tertinggal loh. Gimana lu masukin Reinders di belakang si Ole, Miliano kanan, si siapa namanya, Dean James di kiri yang bisa supply dengan crossing. Tinggal masukin Sandy sebagai bek kanan sama Shane sebagai bek kiri. Kalau nggak berubah lawan Irak, gue lebih fokus ke permainan lah. Dan seperti yang juga sama-sama kita pahami, bahwa Arab Saudi yang merupakan salah satu negara peserta di round 4 ini diberikan status istimewa sebagai tuan rumah. Dan tentu saja status istimewa ini mengganggu kita semua sebagai supporter dari tim nasional Indonesia. Betul kan teman-teman? Bahkan pada saat AFC memilih Arab Saudi, kita semua sudah menyuarakan ketidakadilan ini. Tapi tidak digubris oleh mereka. Bahkan sekarang wasit yang mereka tunjuk masih tetap asal Kuwait. Walaupun memang kita tahu bahwa seorang wasit itu harus bekerja secara profesional, tapi tetap saja kan kita punya pengalaman buruk dengan beberapa wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Dan tentu kita masih ingat juga peristiwa yang terjadi di Bahrain ketika masa injury time itu sangat lama sehingga Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2, walaupun tetap sangat disayangkan para pemain kita tidak fokus di detik-detik terakhir pertandingan tersebut. Pemain kita ngapain terima endorse dan terima jadi bintang iklan? Bagi gua gak ada yang salah selama lu jadi bintang iklan karena kemampuan lu di lapangan. Akhirnya terkurasi mana yang bener-bener real, mana yang memang nih Haji Mumpung nih. Sebelum kita off cam nih berani ngomong beliau. Gak tau kalau sekarang berani ngomong atau enggak. Apa dugem? Orang juga bosen lah mungkin di tempat latihan terus. Ngomong-ngomong, ini yang kita maksud ini pemain Indonesia yang dulu, yang sebelum naturalisasi atau sekarang yang setelah naturalisasi? Ya pemain yang dulu ada, pemain yang sekarang ada. Ya kita nggak bisa bohong lah. Bang, kalau misalnya Indonesia ini kalah nih Bang, ngelawan Arab Saudi kalah, ngelawan Irak kalah, kira-kira Om Patrick dipecat gak Bang? Enggak. Selama Pak Erick Thohir masih jadi ketum PSSI, menurut gua enggak. Karena kan katanya ada pemain yang DM open BO cewek-cewek katanya. Ya iyalah. Yang jelas kalau ketemu mereka akan nyalam gue. 5 menit kemudian mereka hilang. Oh, lu tahu semua ya ini? Nggak tahu semua sih enggak. Hampir semuanya. Meyakinkan aja begitu di cross check salah.